Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Jadi Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tipe soal yaitu mencari nilai rata-rata. Pokok bahasannya terdiri dari dua pokok bahasan yaitu rata-rata data tunggal dan rata-rata data kelompok. Semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita mulai soal nomor 1. Seorang siswa memperoleh nilai dalam 4 mata pelajaran 85, 76, 80, dan 92. Berapakah nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran kelima agar siswa tersebut memperoleh nilai rata-rata 83? Nah, soal ini merupakan bentuk soal rata-rata data tunggal. Dan rumusnya kita gunakan nilai rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyak pelajaran. Nilai rata-ratanya sudah diketahui yaitu 83. 83 sama dengan jumlah nilainya kita jumlahkan 85 tambah 76 tambah 80 tambah 92. Tambah dengan pelajaran kelima kita misalkan sebagai X. Setelah itu dibagi 5. Kali silang 83 kali 5-nya sama dengan 415 ya. Sama dengan 85 tambah 76 tambah 80 tambah 92 sama dengan 333 ditambah X. 415 dikurangi 333 sama dengan X. Diperoleh X sama dengan 82. Jadi nilai pelajaran kelima supaya rata-ratanya 83 adalah 82 dan jawabannya C. Jelas ya? Lanjut soal nomor 2. Bu Nino mempunyai 5 orang keponakan. Anak termuda berumur 2X tahun dan tertua berumur 3X plus 6 tahun. 3 keponakan yang lain berturut-turut berumur 2X tambah 3, 3X minus 1, dan 3X tambah 3. Bila rata-rata jumlah umur kelimanya 23 tahun, berapakah umur anak tertua? Nah, soal ini merupakan soal data tunggal. Jadi, kita gunakan juga rumus nilai rata-rata sama dengan jumlah umur dibagi banyak orang. Untuk jumlah umur, kita jumlahkan yang 2X, tambah 3X tambah 6, tambah 2X tambah 3, tambah 3X minus 1, dan 3X tambah 3. Kemudian dibagi 5. Setelah itu, nilai rata-ratanya kan sudah diketahui, yaitu 23. Dari 23 sama dengan, kita jumlahkan yang ada variabel X-nya ini, 2X tambah 3X-nya 5X, tambah 2X 7X, tambah 3X-nya 10X, tambah 3X 13X. Sedangkan yang tanpa variabel X-nya yaitu 6 tambah 3, 9, kurang 1, 8, tambah 3, 11. Hasilnya 13X tambah 11 sudah dibagi 5. Kali silang, 23 kali 5, 115, sama dengan 13X tambah 11. Kemudian 115 dikurangi 11-nya 104 ya, sama dengan 13X. Nah, di sini diperoleh X-nya, 104 dibagi 13, sama dengan 8. Kemudian ditanya berapakah umur anak tertua. Nah, umur anak tertua yaitu 3X tambah 6 tahun. Kemudian X-nya ini kita ganti dengan 8. Sama dengan 3 kali 8 ditambah 6. 3 kali 8-nya 24. Tambah 6, 30. Jadi umur anak tertua 30 tahun dan jawabannya E. Lanjut soal nomor 3. Nilai rata-rata hasil ujian dari pelamar CPNS untuk tenaga kependidikan dan non-kependidikan adalah 385. Jika nilai rata-rata tenaga kependidikan adalah 400 dan nilai rata-rata tenaga non-kependidikan adalah 375, perbandingan jumlah pelamar tenaga kependidikan dan non-kependidikan adalah. Nah, soal ini merupakan tipe soal rata-rata data kelompok. Ya, karena ada dua kelompok yaitu tenaga kependidikan dan non-kependidikan. Dan rumusnya kita gunakan nilai rata-rata sama dengan N1 kali X1 tambah N2 kali X2 per N1 tambah N2. Di mana N1 ini pemisahan dari kelompok tenaga kependidikan. Ya, X1-nya nilai rata-rata tenaga non-kependidikan. N2 ini jumlah pelamar dan tenaga non-kependidikan. X2-nya nilai rata-rata dari pelamar tenaga non-kependidikan. Jelas ya? Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Nilai rata-rata gabungan dari kedua kelompok tadi yaitu 385.
385 sama dengan, nah kita masukkan nilainya semua ya. N1 dan N2 dibiarkan apa adanya, karena ini yang dicari yaitu perbandingan N1 dan N2-nya. Untuk X1, nilai rata-rata pelamar tenaga kependidikan yaitu 400. Sedangkan 375 nilai rata-rata dari tenaga non-kependidikan. Oke, jelas ya. Setelah itu kita kali silang 385 kali N1 tambah 385 kali N2. Kemudian sama dengan 400 N1 tambah 375 N2. Berikutnya yang sama-sama N1 kita kumpulkan dengan N1, N2 sama-sama N2. Nah, di sini N2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, N1 ke sebelah kanan. Jadi 385 N2 dikurangi 375 N2. Sama dengan 400 N1 dikurangi 385 N1. Hasilnya 385 kurangi 375 sama dengan 10 N2. 400 dikurangi 385 sama dengan 15 N1. Nah, dari sini diperoleh perbandingannya N2 per N1 sama dengan 15 per 10. Disederhanakan dibagi 5 sama dengan 3 per 2. Nah, itu dibalik karena pertanyaannya kan perbandingan jumlah pelamar tenaga kependidikan dan non-kependidikan. Jadi N1 per N2 sama dengan 2 per 3. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita gunakan cara cepat dengan X2 N2 sebagai rata-rata dari pelamar non-kependidikan. R-nya rata-rata gabungan, X1 nilai rata-rata dari tenaga pendidikan. Kemudian, dari soal diketahui X2-nya adalah 375. R rata-rata gabungannya 385. X1-nya 400. Nah, itu kita kurangkan saja 385 kurangi 375, 10. 400 dikurangi 385, 15. Nah, kemudian kita lingkari yang N1, kemudian yang sama 10 ini ya, terus N2 sama 15. Artinya perbandingannya N1 per N2 sama dengan dibalik, jadi 10 banding 15. Disederhanakan dibagi 5 hasilnya 2 per 3. Hasilnya sama dan jawabannya B. Jelas ya? Lanjut soal nomor 4. Harga rata-rata dari 10 ekor ikan adalah Rp5.500. Jika 6 dari ikan-ikan tersebut masing-masing harganya dinaikkan sebesar Rp1.000, harga rata-rata ikan tersebut menjadi. Nah, ini juga merupakan data kelompok, jadi rumus rata-ratanya sama dengan N1 kali X1 tambah N2 kali X2 per N1 tambah N2. Kemudian kita harus hati-hati di sini ya, untuk masukkan nilai-nilainya. N1 atau kelompok yang pertama, yaitu 6 ekor ikan yang dinaikkan harganya. Ya, karena dari keterangan soal, 6 dari ikan-ikan tersebut harganya dinaikkan. Berarti ada ikan yang tidak dinaikkan harganya, yaitu 4 ekor. Nanti masuk pada kelompok yang N2. Jelas ya? Kemudian kita masukkan nilainya, N1-nya 6, harganya dari 5.500 ditambah 1.000, dinaikkan 1.000 jadi 6.500. Dan 4 ekor ikan lainnya masih pakai harga lama, yaitu 5.500. Kemudian dibagi 6 tambah 4. Hasilnya 6 kali 6.500 tambah 4 kali 5.500 per 10. Untuk memudahkan perhitungan, satu angka 0 dari masing-masing ini kita coret dengan 10 ini ya. Dicoret sehingga menjadi 6 kali 1650 tambah 4 kali 550. Ini hasilnya 3.900 ditambah 2.200 sama dengan 6.100. Dan jawabannya B. Lanjut soal nomor 5. Para murid di sebuah sekolah mengadakan acara studi tour dengan bus. Jumlah siswa wanitanya 2 kali dari jumlah siswa prianya. Jika biaya per siswa adalah Rp45.000 dan jumlah uang terkumpul Rp1.350.000, jumlah siswa pria yang ikut dalam acara itu adalah. Nah, soal ini juga merupakan soal rata-rata data kelompok. Jadi rumusnya sama dengan soal sebelumnya, yaitu nilai rata-rata sama dengan N1 kali X1 tambah N2 kali X2 per N1 tambah N2. Kemudian X1 dan X2 ini masing-masing biaya siswa pria dan wanita yang masing-masing besarnya sama, Rp45.000. Jadi X1 sama dengan X2 sama dengan Rp45.000.
Kemudian untuk N1, jumlah siswa wanita sama dengan 2 kali jumlah siswa pria. Jadi N1 sama dengan 2 kali N2. Dan sebelumnya untuk diketahui jumlah uang terkumpul Rp1.350.000. Ini artinya nilai rata-rata atau dari masing-masing siswa tadi biayanya kan 45.000. Jadi X1 sama X2 sama juga X rata-rata 45.000. Karena nilainya sama semua. Dikalikan dengan jumlah siswa seluruhnya pria dan wanita, hasilnya adalah 1.350.000. Jadi ini kita ganti hasil kalinya ini 1.350.000 sama dengan N1-nya kita ganti dengan 2N2. Kemudian dikali X1-nya 45.000. Tambah N2-nya tetap kali 45.000. Oke, jelas ya. Kemudian 1.350.000 sama dengan, nah ini kita jumlahkan saja 2N2 tambah N2. Berarti 3N2. Kemudian dikali 45.000. Setelah itu 3 nolnya ini kita coret. Menyisakan 1.350 sama dengan 3N2 kali 45. Atau 1.350 sama dengan 3 kali 45 ini sama dengan 135 dikali N2. Jadi diperoleh N2 sama dengan 1.350 dibagi 135 sama dengan 10. Jadi jumlah siswa pria yang ikut dalam acara 10 orang dan jawabannya B. Jelas ya? Oke, demikian soal dan pembahasan mencari nilai rata-rata. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar terus mendapatkan notifikasi, tips dan trik soal dan pembahasan khususnya berkaitan dengan matematika dan tes potensi skolastik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.